Maka itu saya beri judul Roh Kudus itu istimewa. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Theodorus Mugaji. Saya dari Salatiga. Usia saya sekarang 32 tahun. Nah, mungkin itu dulu saudara ya. Kebetulan mama saya itu kenalan dekatnya dari Ibu Gembala saudara. Dan salam dari mama saya kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Rencana mengikut, tetapi dari kemarin sakit gigi saudara-saudara, dan itu menyiksa sekali. Gigi tua itu kalau sakit katanya lebih sakit daripada yang masih muda. Konon katanya begitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu Roh Kudus itu istimewa. Kemarin kami saudara kita sudah memperingati kenaikan Yesus. Nah, sebelum saya masuk ke tema ini, saya mau kita belajar dulu satu topik. Percayalah, nanti saya pasti akan kembali ke topik ini, karena ini sangat berkaitan. Saudara, saya minta kita fokus mendengar firman Tuhan, sehingga betul-betul kita memandang Roh Kudus dengan cara yang benar. Saya banyak melihat Roh Kudus hanya dipandang hanya persoalan masalah roh. Roh Kudus hanya dipandang persoalan ABC, tetapi kita lupa memperlakukan Roh Kudus dengan benar. Nah, hari ini kita coba lihat. Saya bawa atau saya ajak saudara untuk melihat Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Kalau saudara mau buka Alkitab silahkan. Kalau saudara mau lihat di layar juga silahkan. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, dikatakan Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya tidak akan khotbah tentang kenaikan, tetapi kita akan belajar tentang Roh Kudus saudara dari sudut pandang ini. Coba dikatakan begini, Yesus membawa murid-muridnya ke satu tempat di dekat Betania. Lalu Yesus dikatakan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu Yesus naik ke surga. Nah, coba saudara perhatikan beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, Yesus memberkati murid-muridnya. Coba kita lihat lagi ayatnya, ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Bapak Ibu perhatikan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berarti hari itu Yesus sebelum naik ke surga, Yesus memberkati semua yang ada di sini. Yesus memberkati murid-muridnya. Yesus memberkati orang-orang yang ada di tempat itu. Maka pertanyaannya, apa spesialnya berkat itu? Bedanya apa? Bapak Ibu, tentu saja hal ini bukan pertama kali Yesus memberkati murid. Waktu Yesus mau naik ke surga dikatakan dia memberkati muridnya. Tetapi kalau kita baca Alkitab, tentu kita tahu bukan untuk pertama kali Yesus memberkati murid-murid. Sebelum Yesus mati, Yesus memberkati. Lihat ini, ketika Yesus dan muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Berarti sebelum Yesus mati, Yesus memberkati. Terus ketika Yesus bangkit, makan lagi bersama murid-murid. Dikatakan waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Berarti dari sini kita ngerti bahwa ketika Yesus naik, dia memberkati. Tetapi Alkitab mencatat bahwa berkat itu bukan pertama kali Yesus kasih. Yesus sering memberkati murid-muridnya. Yesus pernah dan sudah memberkati murid-muridnya. Pertanyaannya, bedanya apa sama berkat waktu Yesus naik? Yesus memberkati murid-muridnya kok Bapak Ibu. Tetapi apa bedanya berkat dari sebelum kenaikan dengan berkat yang Yesus beri ketika tadi dikatakan Yesus di dekat Betania mengangkat tangannya dan memberkati? Bedanya ada di sini. Lihat, apa yang membedakan berkat Yesus sebelum disalib, setelah bangkit, dan apa bedanya berkat Yesus waktu naik ke surga? Bedanya cuma satu, Yesus mengangkat tangannya. Lihat ayatnya tadi. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, persoalan angkat tangan ini kita perlu beres. Kenapa? Karena ada sesuatu yang spesial. Karena waktu itu Yesus memberkati bukan sekedar mengucapkan kata berkat. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati. Nah, kalau kita sekarang angkat tangan gampang banget. Dikit-dikit angkat tangan. Pendeta juga sering angkat tangan. Hobi angkat tangan. Saya juga hobi angkat tangan, Bapak Ibu. Tetapi hari itu angkat
persoalan biasa. Lihat ini. Dalam latar belakang perjanjian lama, mengangkat tangan itu punya sebuah makna yang dalam. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Angkat tangan, oh artinya ya cuma angkat tangan. Tidak. Dalam perjanjian lama itu ada artinya. Nah, apa artinya? Yuk kita lihat yuk. Imamat 9 ayat 18 dan 22. Saya bacakan ya. Harun, iya di sini Harun, menyembelih juga lembu dan domba jantan, bla bla, menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu dan sebagainya. Ayat 22 Bapak Ibu. Setelahnya Harun menyembelih korban disembelih. Ayat 22 bilang begini. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian dia turun setelah, sama-sama bilang setelah. Sekali lagi setelah mempersembahkan setiap orang. Artinya dalam perjanjian lama Bapak Ibu, angkat tangan itu boleh dilakukan atau angkat tangan itu dilakukan oleh imam ketika semua urusan sudah selesai. Ketika semua masalah korban persembahan, korban penghapus dosa, korban keselamatan sudah selesai, Alkitab berkata, disitulah imam angkat tangan dan memberkati. Maka kalau kita ingat tadi kisah Yesus, apa yang membedakan berkat sebelum kematian, berkat setelah kebangkitan, dan berkat ketika Yesus naik adalah ketika Yesus naik dikatakan dia angkat tangannya dan memberkati orang. Maka coba lihat. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Kok tiba-tiba gak bisa? Ini. Lah, kok kembali? Ini dia saudara. Dalam latar belakang perjanjian lama, angkat tangan untuk memberkati dilakukan apabila proses korban keselamatan sudah selesai. Maka lihat ini, berkat yang Yesus berikan dalam peristiwa kenaikan adalah berkat istimewa karena berkat itu diberikan ketika semua urusan penebusan Yesus sudah selesai. Maka berkat kenaikan ini yang akan kita pelajari itu bukan berkat sembarangan. Itu berkat ketika semua urusan salib, semua urusan penebusan clear, beres. Kalau itu utang Bapak Ibu, utang wes lunas sak anak-anak. Nah itu yang tahu dan rasain begini, utang di anak-anak itu. Kadang ada anaknya, ada cucunya, masih ada cicit-cicitnya dan sebagainya. Ini sudah selesai, baru berkat ini dicurahkan. Maka pertanyaannya, berkatnya apa sih Pak Theo? Apa sih berkat spesial? Kok Yesus sampai angkat tangan? Berkatnya itu berkat khusus karena diberikan ketika semua urusan penebusan sudah selesai. Malam ini saudara akan tahu apa berkat spesial ini, apa berkat istimewa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab Lukas yang tadi kita baca itu ditulis oleh orang yang namanya sama, Lukas. Dan peristiwa kenaikan Yesus itu dia lanjutkan di kitab ini. Nah ini yang tulis juga Pak Lukas, ini yang tulis Bapak Ibu. Dia lanjutin, ternyata yang di kitab Lukas tadi belum selesai. Lebih jelas di sini, lihat ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, buku apa itu? Buku Lukas yang tadi kita baca. Aku sudah menulis tentang segala sesuatu, ayat 2, sampai pada hari yang terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul. Ini loh berkatnya. Ini loh berkatnya Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka apa berkat istimewa ketika Yesus naik? Ini berkat bukan sembarang berkat. Ini berkat spesial, berkat istimewa yang diberikan ketika Yesus naik ke surga. Ada dua, Roh Kudus turun ke atas kamu. Dua, kamu jadi saksi-saksinya Yesus. Saya tidak akan bahas itu kuasa Bapak Ibu. Kamu akan terima kuasa. Banyak kita fokusnya kepada terima kuasa. Lihat ya, kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maka intinya bukan kuasanya, Roh Kudusnya. Bapak Ibu, intinya bukan mujizatnya, bukan sembuhnya, Tuhannya. Jangan kejar mujizatnya tapi lupa sama Tuhannya. Coba saya tanya, ini biasa saya tes begini Bapak Ibu. Siapa mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa mau masuk surga? Haleluya.
Siapa mau duluan? Siapa mau duluan masuk surga? Masuk surga kita mau. Duluan kita takut. Kenapa? Sadar aku masih berdosa. Kok saya paham aku lunas banget sebenarnya. Anakku saya ciri-ciri. Bahkan mirisnya Bapak Ibu, ada orang suka surga, gak suka pemiliknya. Bagaimana bisa? Nah, dikatakan kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku. Malam ini Bapak Ibu kita akan bahas yang pertama. Lah yang kedua gimana Pak? Lain kali biar diundang lagi. Kita akan bahas fokus yang pertama Bapak Ibu. Apa berkat spesial ketika Yesus naik ke surga dunia Bapak Ibu? Orang saya juga suka dunia ya. Apa berkat spesialnya? Yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Ini berkat istimewa. Ini bukan sembarangan. Ini berkat yang diberikan ketika Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih punya 40 hari untuk keliling ketemu sama murid-murid. Tapi waktu Yesus naik ke surga, sekali naik, dikatakan Kisah Rasul, dia gak turun-turun lagi. Maka kalau ada orang ngaku ketemu Yesus secara fisik di dunia ini, bohong. Kecuali penglihatan, gak apa-apa. Tapi kalau ketemu sama Yesus, ketemu gini, ngobrol gini, gak mungkin. Ketika Yesus naik, itu untuk seterusnya sampai waktu yang kita gak tahu. Maka sebelum dia naik dan meninggalkan secara fisik para muridnya, ada satu berkat spesial yang luar biasa. Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Ini nggak main-main. Nah, tapi Bapak Ibu saya catat ini masalah. Dan saya masalahnya nggak ada di GBI di tempat ini banyak di mana-mana. Lihat masalahnya Bapak Ibu. Apa yang berharga bagi kita belum tentu berharga bagi Tuhan. Tapi apa yang berharga bagi Tuhan belum tentu berharga buat kita. Penderitaan itu kadang berharga buat Tuhan. Kenapa? Dalam penderitaan kita datang sama Tuhan kok. Dalam masalah kita datang sama Tuhan, tolong saya. Puasa itu waktu menderita. Penderitaan itu penting untuk Tuhan. Kenapa? Waktu menderita kita ingat Tuhan. Tapi penderitaan tentu gak penting buat kita. Gak berharga buat kita. Ini masalah. Apa yang berharga buat kita belum tentu berharga buat Tuhan. Apa yang berharga buat Tuhan belum tentu berharga buat kita. Pertanyaannya sekarang, Roh Kudus itu berkat istimewa. Kita sadar nggak bahwa itu istimewa? Bagi Tuhan Roh Kudus itu nggak sembarangan. Kita perlakukan Roh Kudus dengan sembarangan itu tidak. Bagi Tuhan Roh Kudus itu sangat berharga, istimewa. Sama-sama bilang istimewa. Istimewa. Sadar nggak bahwa roh yang ada dalam dirimu Bapak Ibu itu istimewa, berharga, itu spesial, nggak main-main. Maka kalau kita sadar ini kita pasti nyembah nggak main-main kok. Kita sadar roh dalam diri kita nggak main-main. Kita pasti puji Tuhan nggak main-main. Kita pasti pakai mulut kita nggak main-main. Kita pakai tangan kaki kita nggak main-main. Kita pakai mata kita nggak main-main. Karena kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita yang bukan main-main. Itu berharga. Wah, ini keren banget Bapak Ibu. Saya mau kasih lihat saudara, kenapa Roh Kudus berharga? Emang Roh Kudus melakukan apa Pak dalam hidup saya? Roh Kudus ngapain dalam hidup saya? Roh Kudus rela tinggal di dalam kita. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus rela tinggal dalam diri kita. Itu bukan perkara yang sederhana. Lihat ayatnya dulu ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, diam di dalam kamu. Ketika saya renungkan ayat ini, Bapak Ibu, saya merenungkan, saya memikirkan, maka saya teringat begini. Allah Bapa itu berkorban, yaitu menyerahkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita, dan itu tidak mudah. Bayangin, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menderita sengsara, itu tidak mudah. Lalu saya renungkan lagi begini, Yesus itu memberikan nyawanya dan mati bagi kita, itu juga tidak mudah. Sulit, berat, itu pengorbanan yang luar biasa istimewa. Lalu ketika saya renungkan begini, Roh Kudus itu pengorbanannya apa? Allah Bapa pengorbanannya kasih Yesus. Yesus pengorbanannya darah yang dikasih nyawanya.
Kudus apa ya? Lalu saya sadar, ini loh pengorbanan Roh Kudus. Memberikan dirinya secara permanen tinggal dalam hati kita. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu tidak mudah. Kalau kita boleh jujur, berapa kali kita lukai hati Tuhan? Berapa kali kita dukakan Kudus? Berapa kali kita gak dengarkan suaranya? Roh Kudus bilang jangan lakukan itu, kita nekat lakukan. Berapa kali Roh Kudus ingatkan kita jangan marah-marahin anakmu, kita tetap nekat marah. Jangan sakitin istrimu, kita tetap nekat sakitin. Hormati suamimu, kita nekat gak hormatin suami. Berapa kali kita mendukakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita secara permanen. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita tinggal di tempat yang kotor, Bapak Ibu, kita nggak betah. Saya ini punya satu penyakit, bukan penyakit ya, masalah. Saya pengen pelayanan ke desa-desa pelosok, tapi saya punya masalah kamar mandi. Jadi mungkin saya sindrom kamar mandi gitu. Nggak tahu apa namanya. Pokoknya saya bisa tidur di lantai, tapi saya nggak bisa kalau kamar mandi kotor, Bapak Ibu. Itu saya kayak ketakutan ketemu setan. Jadi saya kalau lihat kamar mandi kotor tuh takut, aneh banget. Nah padahal kadang-kadang di pelosok-pelosok itu kamar mandinya malah nggak ada. Nah mau jadi apa saya kalau begitu? Nah, saya sedang mencoba untuk mengobati diri saya sendiri. Harus terima kamar mandi apa adanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tinggal di tempat kotor kita nggak betah. Roh Kudus rela terus tinggal dalam diri kita. Dia dengar kita ngomong kasar. Dia tahu hati kita ketika duduk di tempat ini. Saya selalu bilang begini, iblis mana takut kita datang ke gereja, bukan? Bahkan iblis milenial itu dorong kita ke gereja. Mau ke gereja. Kenapa? Karena iblis tahu gereja adalah tempat paling banyak orang lukai hati Tuhan. Kok bisa nyanyi lagu rohani, tapi hatinya nggak pakai untuk menyanyi? Saya tadi dengar lagu lama ini, judulnya Yesus pakai kolor. Ngeri ya? Lah liriknya ada liriknya begini, Yesus pakai kolor di tiang jemuran. Jadi salib itu dibilang tiang jemuran, Bapak Ibu. Lalu dibilang Yesus pakai kolor. Saya bilang Tuhan bikin kebangatan ini jahat luar biasa. Tapi Roh Kudus ingatkan begini, kalau orang nggak percaya Yesus bikin lagu begitu biasa. Yang luar biasa adalah orang percaya nyanyi lagu rohani tapi nggak pakai hati. Bapak Ibu, Yesus lebih sakit hati daripada dia berlagu. Orang masuk gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Orang masuk gereja pulang-pulang marahin suami, marahin anak, marahin istri, ngomong kotor, ngomong kasar, itu lebih menyakitkan untuk Tuhan. Tapi toh Roh Kudus memberikan dirinya tinggal di dalam kita. Ini tidak mudah. Nah Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk mengenal Roh Kudus. Sejarah sedang berulang. Pada zaman Yesus, pribadinya diabaikan oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang tidak percaya. Mereka tolak Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya mereka gagal mengenal Yesus secara maksimal. Bahkan di Nazaret tempat tinggal Yesus, Yesus ditolak. Dibilang dia kan anak tukang kayu, ibunya namanya Maria, saudara-saudaranya sama-sama kita. Mereka tolak Yesus. Tidak banyak mujizat dilakukan itu. Tahukah Bapak Ibu, sejarah sedang berulang? Hal yang sama sedang berulang. Roh Kudus tinggal dalam diri kita secara permanen. Kalau kita menganggapnya biasa saja, kita tidak akan pernah mengalami kemaksimalan kuasa Roh Kudus. Sadari Bapak Ibu, roh dalam dirimu, Roh Kudus dalam dirimu itu istimewa, itu spesial, itu nggak main-main, itu luar biasa. Apakah kita sudah menghargainya atau kita terus melukai pribadinya? Nah, yuk coba kita. Saya nggak lama-lama Bapak Ibu, waktu dikasih katanya sampai 8:30. Jadi saya janji sebelum 8:30 sudah selesai. Lalu kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Nanti bangun saya masih ngomongnya. Coba kita kenali Roh Kudus ya. Gimana cara kerja Roh Kudus? Terus kita akan cocokkan sama kita. Oh, kita udah gini apa belum ya? Kita sudah melakukannya atau belum? Jangan-jangan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tapi kita nggak menyadari keberadaannya. Bapak Ibu, yang pertama Roh Kudus itu mainnya adalah
Perenungan. Saya baru pertama kali ketemu sama kebanyakan dari Bapak Ibu tentu. Saya nggak tahu apakah kita punya waktu-waktu perenungan pribadi sama Tuhan. Saya katakan begini ya, perenungan itu bukan cuma baca Alkitab. Membaca dan merenungkan itu dua hal yang berbeda. Harusnya kita membaca dan merenungkan, tetapi banyak kita cuma membaca. Bahkan kadang membaca pun tidak. Kita bikin komitmen 1 tahun ini pokoknya harus selesai. Kalau saya bolong 1 hari, saya kembali ke Kejadian. Makanya kitab paling banyak dibaca itu pasti Kejadian. 1-2 bulan bolong balik Kejadian lagi. 1-2-3 bulan jalan bolong balik Kejadian lagi. Kejadian terus. Selalu ada kejadian-kejadian yang membuat orang itu kembali kepada kejadian itu. Baca aja kadang kita enggak. Perenungan itu bukan cuma dengar firman alias dengar khotbah. Bagaimana memulai sebuah perenungan itu? Saya ingat suatu kali murid-murid ketemu sama Yesus. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Lalu ayat 10 indah banget Bapak Ibu. Murid-murid tanya sama Yesus. Lalu Yesus menjawab. Seorang murid sejati pasti tanya sama gurunya. Roh Kudus itu mainnya main perenungan. Jangan-jangan kita cuma baca Alkitab tapi tidak pernah membiarkan Roh Kudus mengajar kita dalam perenungan-perenungan kita. Saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Ada di sini juga hamba Tuhan. Saya pendeta. Ya saya pendeta masih pendeta awalan. Coba saya tanya sama Bapak Ibu. Boleh nggak tanya kepada hamba Tuhan tentang ayat atau tentang Alkitab? Boleh nggak? Pak, maksudnya ayat ini apa Pak Yosef? Ini kan guru saya saudara. Pak, maksudnya ayat ini apa? Boleh nggak? Sangat boleh, bukan cuma boleh, sangat boleh. Bapak Ibu tanya sama saya, kadang-kadang ada orang tanya aneh-aneh sama saya. Suatu kali ada anak muda tanya gini, Kak Teo, kenapa? Saya bingung lah, kenapa? Kalau bingung pegangan, ini saya bingung. Saya ditanya sama teman saya, Yesus itu mukanya kayak apa? Karena masuk toko buku A, Yesus mukanya begini, toko buku B, Yesus mukanya begini, toko buku C, Yesus mukanya beda lagi. Itu Yesus itu mukanya kayak apa sih? Coba ditanya Yesus mukanya kayak apa? Itu kan aneh. Tapi saya harus jawab ini anak. Kalau saya bilang, kehendak Tuhan, itu semua kedaulatan Tuhan. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Akhirnya saya berpikir, lalu saya bilang begini, coba sekarang kamu ambil kertas kosong. Kamu gambar, saya gambar, gambarnya sama, gambar pemandangan. Ternyata setelah digambar hasilnya berbeda. Sekarang kita gambar cowok ganteng. Saya nggak perlu gambar, saya pasang foto saya. Saya gambar, dia gambar, hasilnya beda. Nah, setiap orang punya gambaran masing-masing tentang Yesus. Mereka punya fantasi tentang Yesus yang penuh kasih. Kalau Yesus penuh kasih pasti gambarnya lembut, penuh dengan keindahan. Tapi ada orang yang membayangkan Yesus sebagai sosok yang kekal, yang kuat, maka pasti gambarnya lebih garam. Nggak peduli Yesus wajahnya yang mana, yang penting Yesus bersedia dekat dengan kita. Bahkan kita lihat wajahnya, Yesus nggak marah sama kita. Boleh nggak tanya sama hamba Tuhan? Sangat boleh. Tapi Bapak Ibu izinkan saya kasih tahu, hamba Tuhan cuma mengajar tentang teknis Alkitab. Tanyalah sama Pak Yosef tentang perjanjian baru. Saya sampai hari masih simpan modul pengajaran Pak Yosef saya dulu. Tanya Pak Yosef, semua bisa gembala saudara juga pakar kita. Tanyalah, pasti dijawab secara teknis. Tapi Bapak Ibu tahu, Roh Kuduslah yang dapat mengajar kita secara praktis. Maka lihat ini, hamba Tuhan mengisi pikiran kita, tapi Rohlah yang mampu menggerakkan hati kita untuk melakukan firman. Makanya Roh Kudus kerjanya di perenungan kita. Maka saya mendorong jemaat di tempat ini, jangan baca Alkitab tiap hari. Renungkan Alkitab setiap hari. Renungkan firman setiap hari. Pasti kita baca. Dan ketika kita merenungkannya, kita tanya sama guru kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka Roh Kudus akan mengajar hal-hal yang luar biasa tentang kebenaran firman-Nya.
Ibu-ibu gimana Bu? Pak saya itu cuma lulusan SD. Saya nggak mudah Bu. Bacalah, berdoalah Bu, supaya firman Tuhan ini bicara banyak buat ibu. Maka ibu akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam Tuhan. Roh Kudus kerjanya lewat perenungan. Nah, apa alasan seorang lemah dalam perenungan? Coba lihat ini, Bapak Ibu setuju nggak dengan ini? Siapa pernah les? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Kelas privat itu pasti lebih mahal daripada kelas umum, betul nggak? Betul? Kenapa? Dibutuhkan tenaga yang lebih. Kenapa kok kita lemah di perenungan? Merenungkan firman kita lemah. Kita gampang kalau dengar khotbah 40 menit sampai 1 jam khotbah selesai, kita pikir rasa renungan, wes aku mau khotbah wes bar cukup, khotbah wae khotbah wes jelas dan sebagainya. Kenapa kita lemah di perenungan? Dibutuhkan tenaga lebih, dibutuhkan waktu yang lebih, dibutuhkan pemikiran yang lebih, dan ini yang paling susah. Dibutuhkan kerelaan untuk melepaskan HP kita dan menggantinya dengan HP. Kenapa kita lemah di perenungan firman sekarang? Karena kita nggak mau bayar harga yang lebih. Maka apa yang terjadi? Banyak orang lebih memilih makanan rohani, fast food. Udahlah nonton YouTube selesai. Udahlah kita khotbah minggu cukup. Gak pernah merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu saya kasih tahu, ketika kita tidak pernah merenungkan firman secara pribadi, kita sedang membatasi Roh Kudus berbicara dalam diri kita, dan itu mendukakan Roh Kudus. Kita nggak sadar bahwa Roh Kudus dalam diri kita itu istimewa. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus itu mengingatkan. Ini kita harus ingat nih. Saya praktis-praktis saja, gak yang susah-susah amat tuh Bapak Ibu. Roh Kudus itu kerja di perenungan. Roh Kudus itu mengingatkan, lihat ayatnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kepada perkataan-perkataan Yesus, ajaran Yesus. Maka lihat ini, baca Alkitab supaya kita tahu apa yang Yesus katakan. Maaf ya Bapak Ibu ya, maaf nih saya guyon nih. Saya tulis begini, jangan bikin repot Roh Kudus ketika datang ke otak kita dan hati kita, tapi ternyata otak dan hati kita kosong. Apa yang diingat ke? Roh Kudus kita lagi bingung, kita lagi putus asa, lagi marah. Roh Kudus tolong, Roh Kudus sudah segera pergi ke otak kita. Sudah dada kosong. Gak ingat apa-apa tentang firman. Oh jangan-jangan di hati, Roh Kudus pergi di hati, dia adalah kosong. Gak ingat apa-apa tentang firman. Terus mau ngingetin apa? Kalau boleh sih, makanya catat perenungan atau catat firman Tuhan yang kita dengar supaya kita tidak lupa. Ada pendeta pernah guyon begini, kenapa Hawa itu jatuh dalam dosa? Ini guyon sih. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Waktu Tuhan ngomong, waktu Adam kasih tahu, Hawa lupa nyatet. Makanya jawabannya Hawa ngawur. Tuhan nggak pernah ngomong tentang sentuh menyentuh buah, tapi Hawa bilang menyentuhnya pun nggak boleh. Ngomong sentuh siapa? Hawa ngawur. Orang itu bilang, pendeta itu bilang, karena Hawa nggak nyatet. Kalau di sini firman Tuhan dicatat, direnungkan kembali, saya percaya kita selalu ingat perkataan Yesus. Dan ketika kita mengingat perkataan Yesus, ketika menghadapi persoalan, kita ada dalam masalah, Yesus pernah bicara, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kita sedang susah, bingung dengan kebutuhan, kita ingat kata Yesus, burung di udara dipelihara, apalagi engkau, rambut di kepalamu mau terhitung semua, tidak ada satu helai pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Maka kita percaya, sekalipun kita ada dalam masalah, Tuhan akan selalu memelihara kita. Kalau kita lupa apa yang mau diingetin, Bapak Ibu, kita, maka tadi saya bilang ya, saya nggak ngomongin yang tinggi-tinggi, yang sederhana-sederhana tentang Roh Kudus. Saya berharap khotbah hari ini mengubah cara pandang kita tentang Roh Kudus. Istimewa, nggak sembarangan. Mari renungkan firman Tuhan, mari ingat perkataan Yesus. Saya sampai di bagian terakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika kita tahu Roh Kudus itu begitu istimewa, izinkan saya ingatkan kita tentang 3 ayat ini Bapak Ibu. Lalu saya selesai. Efesus 4 ayat 29 sampai 31.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Apa yang harus kita lakukan? Saya berdoa, saya ingatkan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Maka Petrus berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, karena seharusnya perkataanmu membangun. Dalam dirimu ada Roh Kudus, dalam diri Roh Kudus menguasainya. Harusnya perkataannya perkataan Roh Kudus, bukan roh halus. Kasih yang tulus, bukan kasih yang bulus. Saya belajar ilmu kebulusan loh Bapak Ibu. Saya penasaran sama bulus. Tulus musuhnya bulus. Pernah lihat bulus ya? Yang modelnya kayak kura-kura itu Bapak Ibu. Pernah ya tahu hewan bulus ya? Solo tahu ya? Tahu lah ya. Bulus lawannya tulus. Kenapa? Bulus itu dalam undang-undang perbulusan. Nama latinnya Amida siapa gitu nama bulus itu. Bapak Ibu, bulus itu kalau kita foto, kita ajak foto, dia kayaknya diem, dia nggak ngapa-ngapain, dia kayaknya sembunyi, dia kayaknya baik-baik saja, dia kayaknya lemah lembut, nggak ngapa-ngapain. Begitu kita foto selfie sama dia, deket-deket bisa, ini bulusnya nih ya, ini bulus nih, kita selfie. Misalnya kita selfie begitu, ini pipi langsung dicapok. Dan dalam ilmu perbulusan, gigitan bulus itu susah dilepaskan, mirip lintah. Kita harus tarik pun itu harus sangat kuat, dan kelemahan bulus ada di telinga. Maka kalau kita mau melepaskan diri dari bulus adalah dengan cara berteriak sambil kalau telinganya kenapa-napa dia lepas gitu giginya. Itu undang-undang perbulusan. Saya sampai belajar tentang bulus untuk nanti ternyata memang bahaya. Coba di sini kalau ibu ketemu ibu gembala kayak gimana? Salam Bu, salam, terberkati Bu, sehat ya Bu. Tapi di luar, di belakang gimana? Ketemu sama teman-teman di gereja, Tuhan Yesus memberkati, di belakang gimana? Bulus atau tulus? Jangan-jangan kayaknya diem aja kayak bulus, nyaplok. Itu mendukakan Roh Kudus. Perkataan kotor nggak boleh, Bapak Ibu. Terus ya, apalagi mendukakan Roh Kudus? Segala kepahitan. Saya nggak tahu di sini ada nggak orang yang mengalami kepahitan. Kalau saya boleh cerita Bapak Ibu, saya punya alasan kuat kenapa saya pahit dalam hidup ini. Bu Eni kenal mama saya. Saya nggak tahu waktu Bu Eni sama mama saya udah menikah atau belum, saya nggak tahu. Pokoknya mama saya kenal Bu Eni, udah gitu ceritanya. Saya sejak umur 5 Bapak Ibu itu nggak pernah ketemu papa saya. Ditinggal pergi sama papa saya. Sekarang saya